Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman, selamat malam Bu Yeye selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi kewajiban. Berikut adalah anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Widyawati, yang kedua ada Novia Puspitasari, yang ketiga ada Anisan Fadila, yang keempat ada Ricky Yohanes, dan yang kelima ada Nawang Sari Wijaya. Oke, saya akan menjelaskan 2 poin dari kewajiban. Yang pertama, pengertian kewajiban. Yang kedua, karakteristik utama kewajiban. Dan karakteristik utama kewajiban itu ada 3 poin. Yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomik. Yang kedua, keharusan sekarang. Dan yang terakhir, akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Untuk pengertian kewajiban menurut 1. FASB, 2. AASC, kemudian 3. AASB, kemudian yang terakhir APB. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai satu pengertian yaitu FASB atau Financial Accounting Standard Board. Kewajiban merupakan pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa kepada entitas lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Yang selanjutnya, karakteristik utama kewajiban. Pertama, pengorbanan manfaat ekonomik masa datang. Yang kedua, menjadi keharusan sekarang atau obligation. Yang ketiga, timbul akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Untuk poin yang pertama, yaitu pengorbanan manfaat ekonomik. Untuk pengorbanan manfaat ekonomik, agar disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakan dengan cara mengorbankan manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa datang. Keharusan sekarang. Keharusan sekarang untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian sekarang dalam hal ini mengacu pada 2 hal, waktu dan adanya. Waktu yang dimaksud adalah tanggal pelaporan neraca. Dan keharusan itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, keharusan kontraktual, keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan usaha dinyatakan secara eksplisit atau implisit dan mengikat. Yang kedua, keharusan konstruktif. Keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya, memenuhi apa yang disebut praktik usaha yang baik atau etika bisnis dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridis. Yang ketiga, keharusan demi keadilan. Keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral daripada karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat. Dan yang terakhir, keharusan bergantung atau bersyarat. Keharusan yang pemenuhannya tidak pasti karena bergantung pada kejadian masa datang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu di masa akan datang. Yang selanjutnya, akibat transaksi masa lalu. Transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tapi bukan kriteria untuk pengakuan. Untuk mengakui sebagai kewajiban, selain definisi, kriteria yang lain juga harus dipenuhi. Selanjutnya yaitu kewajiban. Di sini kewajiban ada 5. Yang pertama adalah bayangan cermin aset. Yang kedua adalah karakteristik pendukung. Yang ketiga adalah pengukuran kewajiban. Yang keempat adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran. Yang kelima adalah kewajiban non moneter. Oke, di sini terdapat bayangan cermin aset. Kalau di sini dimisalkan aset itu sebuah entitas. Di sisi lain, kewajiban itu merupakan
sebuah entitas juga. Kalau misalnya saya dari entitas itu meminjam sejumlah uang, maka saya akan memiliki tambahan aset. Di sini bisa kita sebut sebagai kas. Bagi perusahaan entitas yang meminjamkan uang, di sisi asetnya akan muncul piutang. Sehingga mereka juga akan memiliki perolehan atau klaim di masa depan dan akan ada aliran masuk dari masa depan. Di sini aliran masuk dari masa depan yaitu entitas kewajiban itu membayar utangnya kepada aset. Selanjutnya yaitu karakteristik pendukung. Menurut FSAB atau Financial Accounting Standards Board, yaitu yang pertama adalah melibatkan pembayaran kas, yang kedua identitas terbayar harus jelas, yang ketiga adalah berkekuatan hukum atau dapat dipaksakan secara hukum. Lalu selanjutnya adalah pengukuran kewajiban. Pengukuran kewajiban adalah pada saat penanggungan itu diakui sebesar penghargaan kesepakatan atau kas yang diterima, bukan senilai nominalnya. Lalu harus sejalan dengan pengukuran aset. Penghargaan suatu kewajiban merefleksikan nilai setara tunai atau nilai kewajiban sekarang, seandainya kewajiban dilunasi saat terjadinya transaksi tersebut. Lalu, harga kesepakatan merupakan dasar yang paling bisa diandalkan dan objektif karena pihak yang berkontrak sama-sama bisa bebas dan berkehendak serta berkemampuan atau berpengaruh. Selanjutnya adalah hal yang diperhatikan dalam pengukuran. Yang pertama ada kewajiban dalam pembelian kredit, diskon obligasi, premium hutang obligasi, kewajiban moneter dan non-moneter. Lalu kewajiban non-moneter adalah sebuah keharusan untuk menyediakan barang atau jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul akibat penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa. Dan kewajiban non-moneter diukur atas dasar pembayaran tersebut yang menunjukkan harga yang telah disepakati untuk barang dan jasa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap perlakuan kewajiban, kriteria pengakuan atau penanggungan, kaidah pengakuan atau penanggungan, kriteria pengakuan kewajiban bergantung. Tahap perlakuan kewajiban ada 3. Yang pertama pengukuran atau penanggungan atau klasifikasi, yang kedua penelusuran, yang ketiga pelunasan. Selanjutnya yaitu kriteria pengakuan atau penanggungan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, ketersediaan dasar hukum. Kaidah ini terkait dengan kualitas, keterandalan, dan keberpautan informasi. Ketersediaan dasar hukum yang menimbulkan daya paksa hanya merupakan karakteristik pendukung definisi kewajiban tadi. Jadi kaidah ini tidak mutlak sehingga kewajiban juga dapat diakui bila terdapat bukti substantif, hanya keharusan konstruktif atau demi keadilan. Yang kedua, keterterapan konsep dasar konservatisme. Kaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan. Implikasi dianutnya konsep konservatisme adalah rugi dapat segera diakui tetapi tidak demikian dengan untung. Ini berarti kewajiban dapat diakui segera sedangkan aset tidak. Yang ketiga, ketertentuan substansi ekonomik transaksi. Substansi suatu transaksi dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi. Meskipun secara yuridis atau kontraktual, kewajiban baru akan mengikat secara berkala pada saat keharusan sekarang timbul. Yang keempat, keterukuran nilai kewajiban. Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Oleh karena itu, adanya kepastian mengenai jumlah rupiah dapat memicu diakuinya suatu kewajiban.
Selanjutnya yaitu kaidah pengakuan atau penanggungan. Yang pertama, saat penandatanganan kontrak. Pada saat penandatanganan kontrak, bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. Dalam hak kontrak eksekutori, pengakuan menunggu sampai salah satu pihak memanfaatkan atau menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi kewajibannya. Yang kedua, bersamaan dengan pengakuan biaya jika barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Yang ketiga, bersamaan dengan pengakuan aset, kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa diperoleh. Yang keempat, pada akhir periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian. Pengakuan ini menimbulkan pos hutang atau kewajiban akrual. Selanjutnya yaitu kriteria pengakuan kewajiban bergantung. Yang pertama, aset cukup pasti turun nilainya. Yang kedua, kewajiban cukup pasti timbul. Yang ketiga, kejadian yang menjadikan kewajiban bergantung cukup pasti terjadi. Yang keempat, jumlah keharusan dapat diestimasi dengan cukup layak. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran kewajiban, penilaian kewajiban, atribut penilaian kewajiban, penilaian dalam tahap penelusuran, penilaian dalam berbagai tahap. Yang pertama, pengukuran kewajiban. Pengukuran yang paling efektif adalah penghargaan kesepakatan dalam transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomi di masa yang akan datang. Hal ini dikhususkan untuk kewajiban jangka panjang. Lalu untuk penilaian kewajiban, jika pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya, penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat tiap terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal. Jadi, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Yang ketiga, atribut penilaian kewajiban. Yang pertama ada harga pasar sekarang atau current market value. Yang kedua ada nilai pelunasan neto atau net statement value. Lalu yang ketiga ada nilai diskonan aliran kas masa yang akan datang ya, atau discount value of future cash flow. Lalu yang keempat, penilaian dalam tahap penelusuran. Penilaian kewajiban setiap saat dalam periode dari saat pengakuan sampai pelunasan. Penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Lalu ini ada diagram mengenai penilaian dalam berbagai tahap. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah teoritis. Masalah teoritis dibagi menjadi 3, yaitu pelunasan sebelum jatuh tempo, yang kedua utang terkonversi, dan yang ketiga pembebasan substantif. Yang pertama, pelunasan sebelum jatuh tempo. Kewajiban atau hutang, kalau misalnya dilunasi pas jatuh tempo, maka nilai jatuh temponya itu merefleksikan ke nilai saat pelunasan. Jadi tidak ada selisih. Jumlah yang kita bayar dengan nominal dan nilai jatuh tempo juga bakal sama dengan buku atau nilai bawaan. Karena pada proses amortisasi, ada proses amortisasi dari selisih antara nilai nominal dan nilai pasar. Pada saat penerbit hutang, bisa dilihat pada gambar tersebut, kalau misal nilai penarikan kita lebih rendah daripada nilai bawaan, maka kita akan untung. Maksudnya jika membayar lebih sedikit daripada yang seharusnya. Kalau misalnya nilai penarikan kita lebih tinggi daripada nilai bawaan, pasti kita akan rugi karena kita bayar lebih banyak daripada yang seharusnya. Nah, untuk selisih ini ada 3 alternatif yang bisa digunakan. Yang pertama itu selisihnya diamortisasi selama sisa umur hutang yang sudah ditarik kembali.
Maksudnya gini, misal ada investor yang menarik ke hutangnya yang seharusnya jatuh tempo tahun depan nih. Berarti masih ada sisa umur hutang ya, itu dalam 1 tahun. Nah, selisih itu kita amortisasikan selama 1 tahun sehingga nanti hasilnya akan 0. Yang kedua, diamortisasi selama umur hutang baru atau yang baru diterbitkan. Misalnya kita mau menerbitkan obligasi yang baru selama 2 tahun. Berarti selisih penelunasan sebelumnya kita amortisasi selama 2 tahun hingga akhirnya nanti juga 0. Yang ketiga, pas pencairan. Itu kita langsung akui dan kita catat dan laporkan dalam laporan laba rugi. Kalau misal rugi berarti sebagai biaya, kalau untung sebagai pendapatan. Selanjutnya yang kedua itu utang obligasi terkonversi. Utang terkonversi ini merupakan salah satu instrumen finansial yang biasanya memiliki status sebagai kewajiban dan juga ekuitas. Maksudnya itu pemegang instrumen ini memiliki hak istimewa untuk mengubah status utangnya menjadi ekuitas kapanpun selama masih berlaku. Nah, hak konversi ini digunakan untuk menarik investor dan untuk membagi tingkat bunga nominal yang terlalu rendah dibanding tingkat bunga umum. Nah, biasanya utang obligasi terkonversi ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu satu, bunga nominal atau tingkat bunga nominal jauh di bawah tingkat bunga pasar obligasi setara. Yang kedua, harga konversi pasti lebih tinggi daripada harga pasar saham, sehingga dapat dipandang sebagai hak opsi saham atau waran. Yang ketiga, harga konversi itu pasti dan tidak akan pernah turun selama masa konversi, kecuali penyesuaian akibat pengambilan hak yang melekat pada saham biasa, seperti hal yang terjadi yaitu adanya pemecahan saham dan dividen saham. Yang ketiga, pembebasan substantif. Pembebasan substantif adalah suatu keadaan yang dicapai pada saat debitur telah menempatkan kas atau aset lainnya ke perwalian yang ditunjukkan semata-mata untuk melunasi hutang tertentu dan tidak dapat ditarik kembali. Dan pada saat itu dapat dipastikan bahwa debitur tidak harus melakukan pembayaran karena dana yang terkumpul dan aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutup pokok pinjaman dan bunga. Di mana kewajiban dapat dianggap lenyap apabila perusahaan menaruh kas atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwalian dan aliran kas dari aset tersebut akan cukup untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjaman. Jadi tidak ada lagi keharusan untuk membayar karena telah terjadi pembebasan substantif. Contohnya, keadaan yang saat itu penerbit utang tidak perlu lagi melakukan penyetoran ke dalam pelunasan utang atau sinking fund. Jadi kita memiliki total utang 50 juta nih. Seperti gambar di itu ya, itu utang kita 50 juta. Sebelum jatuh tempo kita sudah sediakan 40 juta. Yang warna biru itu kita udah punya uang sebesar 40 juta. Berarti kita masih kurang 10 juta kan? Untuk pelunasan hutang. Nah, yang 40 jutanya ini yang harus kita sediakan sudah ada, tapi setelah itu kita sudah sediakan, terus kita langsung setorkan ke perwalian. Dari perwalian, mereka yang menggunakan 40 juta itu untuk investasi atau lainnya, sehingga nanti mendapatkan dana dan baru mereka kasih dana pelunasan obligasi kembali ke kita atau ke perusahaan. Nah, di saat itu kita bakal dapat pendapatan dana dan cukup untuk membayar utang kita yang sebesar 50 juta. Nah, untuk pencatatannya kita bisa lihat di ini ya, pembentukan dana pelunasan. Yang warna merah itu kan perusahaan dan yang ungu itu perwalian dan pelunasan. Ketika tadi yang saya jelaskan
40 jutanya itu diinvestasikan ke perwalian. Nanti bakal perwalian itu balikan lagi ke kita atau ke perusahaan itu dan kita nanti bakal bisa membayar hutang kita. Lah untuk pencatatannya itu di perusahaan atau bagi kita yang nyetor ya. Untuk penyetorannya dana pelunasan obligasi sebesar X dan kreditnya kas. Ketika pengakuan pendapatan berarti dana pelunasan obligasi. Terus yang kreditnya untung atas dana itu nominal sebesar X. Kalau untuk perwalian atau pelunasan, untuk penyetorannya itu di jurnalnya kas, debit dan kreditnya dana pelunasan tersedia itu sebesar nilai nominalnya. Dan untuk pengakuan pendapatannya debitnya kas dan yang kreditnya dana pelunasan tersedia dan nominalnya sebesar X. Sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.